Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi Ibu Guru. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Yang bikin hari ini siapa ya? Nabel Bu. Oh ya udah, Nabel, silakan pimpin doa ya pada pagi hari ini. Doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Terima kasih Nabel. Ada yang nggak masuk hari ini anak-anak? Ada Bu. Siapa tuh yang nggak masuk? Rifa Bu. Oh Rifa. Bu. Apa keterangannya? Sakit. Ada suratnya? Enggak ada. ada. Oh berarti nanti kita coba dihubungi orang tuanya ya. Iya Bu. Ada yang masih ingat pembelajaran kita minggu kemarin? Ada yang masih ingat nggak? Minggu Ingat kemarin Bu. apa Aisyah? Tentang minuman halal dan minuman haram Bu. Iya betul sekali, tentang makan minuman halal dan juga minuman haram. Nah jadi tujuan kita pada hari ini nanti anak-anak semua dapat mengerti apa itu makanan halal, apa itu makanan haram. Kemudian nanti anak-anak semua dapat menjelaskan dan juga dapat memberitahu apa itu hikmah dari cerita yang ada nanti Ibu berikan kan. Setelah itu nanti anak-anak semua juga bisa mengklasifikasikan atau bisa membedakan mana itu makanan halal dan juga mana makanan itu haram. Begitu anak-anak semua ya? Iya Bu. Siap untuk belajar? Siap Bu. Masih semangat? Semangat. Oke kita mulai ya. Pagi ada sudah sarapan? Sudah Bu. Belum. Nabel kenapa nggak sarapan? Iya kenapa nggak sarapan Nabel? Buru-buru mau ke sekolah. Tapi minum air putih nggak? Enggak. Enggak, aduh. Nanti lain kali sebelum sekolah sarapan dulu ya supaya kita bisa konsentrasi. Iya, Di Bu. sini anak-anak coba Ibu mau tanya nih, kalau Aisyah masuk ke makannya apa? Aisyah makanannya nasi goreng. Nasi goreng. Kalau Putri Mie ayam Bu. mie ayam. Kalau Nabel? Oh sama. Ya. Oh sama-sama suka makan mie ayam. Iya, Itu Bu. enak nggak? Enak Bu. Rasanya enak ya, dan juga itu kalau misalnya ada mie ayam ada proteinnya, ada karbohidratnya, itu sangat sehat untuk kesehatan kita sehari-hari. Apalagi anak semua kan masih dalam proses pertumbuhan. Nah jadi pada hari ini kita akan bahas tentang makanan halal dan juga makanan haram. Nih Ibu mau ngeliatin gambar nih ke anak-anak semua. Nih ada yang tahu nih gambar apa? Makanan Bu. Makanan, ada makanan apa aja nih? Ada pizza. Iya betul, ada pizza, ada apa lagi? Ada. Apa itu nasi kuning? Ada. Iya betul. Rendang. Iya betul. Nasi kuning, ada rendang, ada apa lagi? Ada. Jeruk nipis. Kopi. Iya, itu kopi termasuk makanan atau minuman? Minuman Bu. Iya, berarti masuk minggu kemarin ya. Nah, jadi ini merupakan makanan-makanan halal. Ini makanan-makanan halal ya. Ada yang mau menanyakan anak-anak semua? Ada Bu. Iya, Isa, silahkan ditanyakan. Ibu, kenapa Allah tuh nyuruh kita untuk makanan minuman yang halal Bu? Nah, kenapa sih Allah itu menyuruh kita manusia, khususnya muslim, untuk makan makanan halal? Karena makanan halal itu merupakan anjuran dari Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Karena dalam makanan halal itu pasti sudah dijamin kebaikannya seperti itu. Karena apa yang kita makan, apa yang kita minum itu mempengaruhi apa yang akan kita lakukan, apa yang kita pikirkan. Jadi dengan adanya makanan-makanan baik, otomatis nanti apa yang kita lakukan baik, apa yang kita pikirkan baik. Kayak anak-anak semua nih, kalau kita suka makanan-makanan halal, nggak makan makanan haram, nanti pasti sekolahnya lancar, dapat menjawab soal, ya kan, dapat ini berteman dengan baik, seperti itu anak-anak semua ya. Jadi kita itu wajib untuk makan makanan halal. Ya Bu. Oke. Nah jadi anak semua sekarang Ibu akan bagi kalian menjadi beberapa kelompok ya. Oke anak semua, kita akan berdiskusi mengenai makanan halal dan juga makanan haram. Jadi kita nanti akan bahas tentang pengertiannya, kemudian jenis-jenisnya dan juga macam-macamnya juga hikmahnya ya. Nah sekarang silahkan dibuka buku pelajarannya halaman 16. Di situ ada materi mengenai makanan halal dan juga makanan haram. Coba anak-anak semua Ibu kasih waktu untuk membaca ya 5 menit. Ya Bu. Setelah itu kita diskusi sama-sama. Oke anak-anak semua sudah selesai diskusinya? Sudah Bu. Sudah dibaca bukunya? Sudah Bu. Kita mulai ya diskusinya ya. Jadi ini Ibu mulai dulu dari makanan halal. Apa itu makanan halal? Ada yang bisa jawab? Ada Bu, saya. Ya silahkan Aisyah. Makanan halal itu adalah suatu makanan yang
diperbolehkan oleh Allah untuk kita konsumsi Bu, terutama umat Islam. Iya betul sekali. Jadi makanan halal itu makanan diperbolehkan oleh Allah dan berkonsumsi kita sebagai umat muslim ya. Kemudian ibu mau nanya lagi nih, jenis-jenis makanan halal tuh apa aja? Jenis-jenisnya ada dari zatnya Bu, Dari zatnya nggak ada, dari apanya lagi? terus dari cara memprosesnya Bu, Cara memprosesnya, ada apa lagi? cara memperolehnya, Cara memperolehnya, kemudian cara menyajinya. cara menyajinya. Jadi kalau misalnya yang zatnya itu kita melihat kandungan yang ada di makanan itu, apakah ada kandungan babinya atau ada kandungan apanya. Kalau selagi kandungan itu baik, ada memenuhi protein, karbohidrat, nah maka itu masuk makanan halal. Contohnya seperti apa? Ayam goreng. Terus apa lagi? Ikan goreng. Ikan goreng. Nah, jadi semua yang ada di laut itu halal untuk kita semua ya, untuk kita konsumsi ya. Karena tinggi sekali proteinnya. Kemudian ada cara mendapatkannya. Nah, cara mendapatkannya itu kita mendapatkannya dari proses apa? Apakah bekerja, ataukah meminta, ataukah diberi, ataukah itu mencuri. Nah, itu kan mempengaruhi apakah makanan itu halal atau haram. Ya, betul sekali. Kemudian ini Ibu nanya nih, yang makanan haram. Apa itu pengertian makanan haram? Ada yang bisa jawab? Iya, silakan. Itu makanan atau suatu benda yang haram dikonsumsi oleh manusia, terutama umat Islam, dan apabila tetap mengkonsumsinya maka ia berdosa. Iya betul sekali. Jadi makanan haram. Jadi haram itu dari bahasa Arab. Yang haram itu artinya tidak diperbolehkan. Nah kalau halal itu diperbolehkan. Nah jadi kalau makanan haram itu adalah makanan yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa dilarang? Pasti ada alasannya kan. Nah siapa yang tahu nih jenis-jenis makanan haram? Saya Bu. Iya Aisyah silakan. Dia kalau haram tuh menjijikan Bu. Iya betul. Menjijikkan. Ada lagi? Terus beracun Bu. Beracun. Terus? Betaring. Iya betul. Betaring. Ada lagi? Iya. Ada lagi? Buas. Iya buas. Boleh buas. Kotor Bu. Iya betul kotor. Nah jadi untuk haram ini ada dua nih. Ada haram secara aini dan juga haram sebagai sababi. Nah aini ini seperti apa? Seperti yang binatang. Kita melihat binatang, apakah itu binatangnya bertaring atau binatangnya itu nanti buas atau berbahaya atau menjijikan. Nah itu kita dilarang makan ya. Karena apabila kita mengonsumsinya itu membahayakan untuk diri kita dan juga kandungan di dalamnya itu tidak baik untuk diri kita. Contohnya seperti ini. Nah, kalau misalnya yang haram ain itu kan kita melihat kandungan di dalamnya kan, misalnya apa gitu. Kalau saya menjijikan, kalian mau makan makanan yang menjijikan? Enggak mau kan karena kotor ya enggak? Iya. Nah, kalau misalnya haram sababi itu bagaimana kita cara mendapatkannya, cara memprosesnya. Misalnya nih, membeli, kalian nggak punya, ada yang orang nggak punya uang, terus kemudian dia kelaparan dan mencuri, apakah itu halal atau haram? Haram. Haram. Kenapa haram? Karena cara memperolehnya mencuri. Nah, iya itu dinamakan dengan haram sababi karena cara memperolehnya itu dari mencuri. Nah, paham anak-anak? Paham Bu. Oke, sekarang kita akan bermain games. Di sini Ibu ada papan pintar namanya. Nih anak pintar nih. Nih ya. Nah, ini di sini Ibu ada 6 gambar. Ada gambar-gambar makanan. Nanti kalian tugasnya bisa memilih-milih nih, mana sih yang termasuk makanan halal. Nanti kalau yang masuk makanan halal nempelnya di sini, kalau yang haram di sini. Paham? Paham Bu. Nanti satu orang nempelnya 2 foto ya. Nanti kalian pilih mau nempelnya yang mana gitu. Mungkin mulai dulu dari Putri. Maju Kak Bu. Iya, maju. Silakan dipilih gambarnya. Ini lonya. Ada yang mau merubah gambarnya? Enggak Bu. Udah bener nih semuanya nih. Udah bener Bu. Coba Ibu mau tanya, ini makanan apa ya? Itu tempe tahu Bu. Iya, tempe tahu goreng. Kalau yang bawahnya? Ikan goreng. Kalau yang ini bawahnya? Ayam. Ada yang nggak suka nggak sama makan ini? Enggak suka semua.
Iya, karena kayak tempe ini kan mengandung protein, ikan mengandung protein, ayam juga mengandung protein yang sangat tinggi, bagus untuk kesehatan kita semua dan juga untuk perkembangan anak semua. Jadi maksudnya ke makanan halal ya. Iya, Bu. Kemudian ini, ada yang tahu ini apa? Babi kecap, Bu. Babi guling, kecap, Bu. babi guling, iya betul. Kalau yang bawahnya? Sop kelelawar. Iya betul, sop Aisyah tahu kelelawar. banget makanannya. Kalau yang bawahnya apa? Tikus, Bu. Tikus. goreng. Ada yang suka makan ini? Aisyah, Kenapa nggak suka makan ini? Karena Nggak itu enak. haram, Bu. Kenapa haram? Jijik. Iya betul, karena menjijikan. Ada yang suka makan babi. Kenapa babi dilarang? Kenapa makanan kita nggak boleh makan daging babi? Karena dalamnya ada cacing, Bu. Iya, dan kita dan itu bisa mengganggu kesehatan kita ya di dalam tubuh. Kemudian ada kayak kelelawar. Ada yang tahu kan kelelawar ini penyebab apa? Virus. Iya betul, yang menyebab kita pakai masker sekarang ya. Iya, Bu. Ada yang mau makan daging kelelawar? Enggak. Nah, bagus anak-anak ya udah pada paham dan sadar akan kesehatan. Yang bawahnya tuh apa itu? Tikus goreng. Tikus goreng. Ada yang suka makan tikus goreng? Enggak. Kenapa nggak mau makan tikus goreng? Jorok. Iya betul, jorok karena kandungan dalam daging tikus juga berbahaya untuk tubuh kita apabila dikonsumsi. Sama juga dengan kelelawar. Kelelawar itu mempunyai taring. Nah, kita kan dilarang untuk namanya itu hewan bertaring, hewan buas, hewan yang kandungannya ada cacing pitanya karena dapat mengganggu kesehatan tubuh Kita. Iya betul sekali. Paham ya anak-anak semua ya? Paham, Bu. Nah sekarang tadi coba deh dibuka lagi bukunya. Di situ ada namanya itu cerita tentang hikmah memakan makanan halal dan juga haram. Nah coba ya dibaca ya anak-anak semua ya ceritanya ya. Setelah itu nanti gue akan menanyakan tentang hikmah makanan halal dan juga hikmah makanan haram. Sudah anak semua sudah dibaca ceritanya? Sudah, Bu. Itu cerita tentang apa? Cerita tentang makanan halal dan makanan haram, Bu. Iya betul ya. Di situ ada namanya tuh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Tahu kan itu siapa? Tahu, Bu. Siapa itu? Itu Khulafaur Rasyidin. Iya, Khulafaur Rasyidin dan itu sahabat Nabi. ya, Nabi Muhammad SAW. Jadi kayak gimana itu ceritanya Aisyah? Dia cerita, Bu, kalau suatu makanan yang haram itu tidak boleh dimasukkan ke dalam tubuh. Iya. Karena kalau masukin ke dalam tubuh, dia tubuh itu bakal menyelimuti dosa-dosa dalam tubuh itu. Nah iya betul sekali. Jadi Abu Bakar As-Siddiq itu termasuk salah satu orang yang sangat berhati-hati sekali dalam makan. Dia selalu apabila dia ingin makan, dia selalu menanyakan kepada orang tersebut yang menyajikan makanan, dari mana engkau mendapatkan makanan ini. Saking dia sangat berhati-hatinya. Nah pada suatu ketika dia sangat kelaparan dan lupa untuk menanyakan makanan itu dapat dari mana. Pada saat Abu Bakar As-Siddiq ini mau makan makanannya, kemudian yang pelayan itu bertanya kepada Abu Bakar, ya Abu Bakar, kenapa engkau tidak menanyakan kepadaku dari mana aku mendapatkan makanan ini? Kemudian Abu Bakar menjawab, aku sudah kelaparan dan ingin menyantap makanan. Nah terus pelayannya mengatakan bahwa aku ini seorang peramal masa depan dan aku ini seorang dukun kayak gitu. Dan seketika itulah Abu Bakar langsung memuntahkan semua makanannya karena beliau itu sangat berhati dalam makan itu ya. Dan beliau itu juga mengingat dengan perintah Nabi bahwa apapun makanan yang kita makan walaupun haram itu akan masuk neraka dan itu akan mempengaruhi semua yang ada dalam badan kita. Nah jadi dari situlah beliau itu memuntahkan makanan, tapi ada yang tidak termuntahkan, maka dia meminta ampun kepada Allah untuk mengampuni dosanya karena telah memakan makanan yang haram. Kenapa makanan menjadi haram padahal itu kan makanan halal? Kenapa makanan menjadi haram? Tahu, Bu, saya, Bu. Iya, apa itu Aisyah? Karena cara memperolehnya itu dari dukun, Bu. Iya betul sekali, karena cara memperoleh dari dukun itu termasuk dengan haram sababi. Itu yang tadi Ibu jelaskan ya. Jadi makanan itu bisa berubah menjadi haram apabila dengan cara memperolehnya, cara menyimpannya, cara mendapatkannya, maka itu bisa menjadi haram. Ada yang mau makan makanan haram? Enggak, Bu. Karena itu memang sudah langsung Allah sudah memberikan makanan-makanan yang baik ya dari cara memperolehnya. Jadi hikmah yang kita dapat apa dari cerita tersebut? Jangan sembarangan masukin makanan, Bu, ke dalam tubuh.
Iya betul. Jadi kita harus tahu nih makanan yang kita dapat itu dapat dari mana ya, termasuk halal atau haram, baik atau tidak, dari siapa yang menyajikannya, dari siapa yang memakannya, seperti itu. Paham anak semua? Paham, Bu. Bagaimana hari ini pembelajarannya? Apakah menyenangkan? Senang sekali, Bu. Bagaimana nih yang bagian mana yang suka, yang menyenangkan? Main game, Bu. Oke, dan nanti ibu akan membuat media lagi yang sangat baik. Nanti ibu pada berita selanjutnya ibu akan buat media-media lagi supaya anak semua tetap semangat dalam belajar ya. Iya, Bu. Ada yang jadi kesimpulan kita pada hari ini apa nih? Saya, Bu. Ya boleh Aisyah Nabel. atau Nabel? Aisyah. Aisyah. Oke Aisyah. Apa Nabel dong? Aisyah dong. Ya udah, kita Bu. Kalau makanan, kesimpulannya itu makanan halal adalah suatu makanan yang diperbolehkan oleh Allah untuk kita konsumsi. Sedangkan makanan haram itu makanan yang dilarang sama Allah untuk kita konsumsi, Bu. Iya betul sekali. Jadi makanan halal dan makanan haram itu kita harus mengetahui kan. Karena apa yang kita makan itu mempengaruhi apa yang kita lakukan dan apa yang kita perbuatkan. Jadi makanlah makanan yang baik, yang halal supaya apa yang kita pikirkan itu baik, apa yang kita perbuat itu baik. Jadi kita jadi kita dapat menjadi manusia yang positif dan juga bermanfaat untuk orang lain. Paham anak semua? Paham, Bu. Ada yang mau memimpin doa? Nabel, Bu. Oke Nabil, silahkan pimpin doa kita pada hari ini. Untuk mengakhiri pelajaran pada hari ini, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih atas hari ini anak-anak semua ya. Tetap jaga kesehatan, jaga prokes karena kita masih berhadapan dengan virus. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan ya. Dan jangan lupa untuk mencuci tangan. Oke? Ya, Bu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.